perjuangan pemilu legislatif dan pemilu kada itu sama-sama perjuangan, sama-sama mencari simpati masyarakat, tetapi masih berat di pemilu kada daripada pemilu legislatif. Bu Iterat ini termasuk salah satu anggota DPRD yang pernah berkompetisi menjadi di pilkada, menjadi calon wakil bupati. Calon wakil bupati. Ketika itu berpasangan dengan Pak Suswati Mulyono. Dan kita terprotes dikit. Partai Golkar itu sudah merekom Mas Wahono. Mas Wahono Bu Nurul. Sebelum awal kita memutuskan untuk ke Buana, saya sudah matur ke Mas Wahono dulu. Yang namanya politik itu kan dinamis, kadang 1 jam berubah. Oh gitu. Iya. Ini berarti sudah cukup banyak Bu ya, yang partai yang mendukung pasangan Wahono Nurul ini. Kelihatannya dengan adanya dinamika seperti ini, Buana sangat menghormati dan menghargai keputusan kami. Dulunya juga tidak apa-apa Mbak, malah monggo all out ke beliaunya. Golkar ini kenapa tidak mengusung sendiri calon? Selamat datang di Radar Bojonegoro Podcast, sebuah program yang akan mengedukasi dan menginspirasi kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu Ketua DPD Golkar Bojonegoro dan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Ibu Mitroatin. Selamat datang Bu Mitroatin. Selamat datang Mas, terima kasih seluruh pemirsa podcast Radar Kabupaten Bojonegoro yang saya hormati dan yang sangat cintai. Selamat bertemu dengan saya sebagai hari ini narasumber ya Mas ya. Narasumber, semoga nanti bisa membawa inspirasi bagi kita semua, seluruh warga masyarakat Bojonegoro. Terima kasih. Oke, Bu Mit, ini adalah yang keberapa kalinya Bu ya? Kedua kalinya mungkin. Kedua kalinya mungkin Mas. Alhamdulillah Bu. Oke Bu, hari ini kita bahas ya sama juga Bu tentang politik. Oke, siap. Dalam waktu dekat, tanggal 21 ini ada pelantikan anggota DPRD. Golkar kemarin ini pemilu dapat berapa kursi? Jadi kami atas nama Ketua DPD Partai Golkar mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para simpatisan Partai Golkar karena kursi Partai Golkar tidak bertambah. Oh gitu. Tetapi insya Allah kalau suara tetap seperti yang dulu. Cuma kursinya tidak tambah, terpautnya sedikit. Jadi mohon maaf, mungkin ini yang terbaik. Oh gitu. Kemarin berapa kursi? 5 kursi. Ya, saat 2019, 2024 ini 5 kursi. Sekarang 2024, 2029 5 kursi lagi. Apakah Golkar nanti akan tetap menduduki wakil ketua DPRD? Insya Allah Mas. Insya Allah kita tetap menduduki wakil ketua pimpinan DPRD. Kalau komposisi ketua yang 2019 sampai sekarang ini kan ada PKB, terus apa lagi ya, Gerindra gitu. Iya. Golkar sama Demokrat. Kalau yang berikutnya ini apa? Kira-kira ya Mas ya. Kira-kira kalau berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang kemarin, itu PKB, Gerindra, PDI, Golkar. Berarti Demokrat enggak lagi? Kelihatannya seperti itu. Jadi yang jadi wakil ketua nanti kemungkinannya PDI nanti. Berarti ada tetap ketuanya nanti dari PKB, Gerindra, PDI, Golkar. Ya. Berarti Golkar masih safe. Amin. Yang penting kita syukuri dan kita apa yang kita lakukan ini adalah merupakan amanah. Amanah sebagai wakil rakyat. Kalau saya mengibaratkan wakil rakyat itu adalah ibaratnya kita itu sebagai pelayannya masyarakat, Mas. Nah, sebagai pelayan masyarakat kita harus bisa menyapa masyarakat dan sebisa mungkin mengakomodir kepentingan masyarakat. Oke. Ibu menjadi anggota DPR ini sudah ke berapa kali? Mau dilantik ini sudah ke berapa kali? Iya, saya mulai 2009. 4 kali mungkin. 4 kali. Mau 4 kali? Mau 5 kali. Iya. Berarti mau 25 tahun. Mulai 2009 ke 2014 ke 19 ke 24. Ini kan 4 ya? 20 ya? 20 tahun. Hampir 20 tahun. Luar biasa. Mau 4 periode. Oke Bu, selama menjabat dari 2009 sampai sekarang ini kira-kira Bu Mitroatin ini apa aja mungkin misi-misi yang dibawa? Jadi gini Mas, kita sudah mendedikasikan untuk masyarakat. Nah, tadi saya katakan bahwa DPR ini adalah sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat itu jadi sebagai pelayan masyarakat tugasnya bukan hanya di kantor saja, tetapi kita pun harus menyapa masyarakat. Dengan kita menyapa masyarakat,
kita akan tahu kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga mereka bisa menyampaikan ke kita. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa orang yang mau nyalon pemilu kada aja yang turun. Kalau saya enggak, walaupun seperti ini saya tidak musim pilek, tetapi karena saya adalah sebagai pelayan masyarakat, kalau saya dibutuhkan masyarakat, saya harus datang walaupun tidak dapat saya. Oh gitu. Memang umumnya begitu. Berarti ketika musim politik, semuanya pada turun, semuanya pada ke bawah menyapa masyarakat. Ketika pemilu sudah selesai, mereka sudah hilang kemana-mana kan gitu tuh. Mereka turun aja mungkin ada kegiatan gitu. Tapi itu umum Bu ya. Itu umum. Apa memang paradigma politisi itu seperti itu? Tidak Bu? Enggak. Sekali lagi saya rasa semua seperti saya. Kita sudah mendedikasikan untuk masyarakat sebagai wakil rakyat. Nah, masyarakat itu butuh kita bukan hanya pada saat kita mau nyalon, tetapi setelah nyalon pun mereka bisa jadi butuh kita. Nah, pada saat masyarakat butuh kita, walaupun kita sudah selesai butuh, kita harus datang. Nah, jadi visi misi saya adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat. Oke, yang butuh ini politisinya atau rakyatnya sebenarnya? Sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Mas. Sama-sama. Jadi semua orang hidup di dunia ini jadi apa ya, saling membutuhkan. Saling membutuhkan satu sama yang lain. Contohnya misalnya kepala desa butuh rakyat. Rakyat butuh kepala desa. Begitu juga saya politisi butuh masyarakat. Masyarakat pun butuh politisi. Karena di dalam kita menjadi politisi itu politik itu adalah polisi, kebijakan. Kalau dulu saya pernah menjadi kepala desa. Kalau menjadi kepala desa mungkin saya bisa memperjuangkan hanya satu desa saja. Tetapi kalau saya menjadi wakil rakyat, di situ saya bisa duduk di badan anggaran. Dengan di badan anggaran kita bisa berjuang untuk masyarakat sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Oke. Jadi selamat kepada Golkar ini yang tetap menduduki wakil ketua DPR, Bu. Insya Allah. Oh gitu. Oke, Bu, kita sedikit bicara lagi tentang pilkada. Kira-kira di pilkada ini Golkar nanti seperti apa sih? Di pilkada untuk 2024 Partai Golkar itu sudah merekom Mas Wahono. Mas Wahono Bu Nurul. Iya. Oh gitu. Itu ada sedikit perubahan ya Bu ya dari awalnya mungkin. Ada sedikit perubahan, tapi karena memang saya dengan Mas Wahono itu kan sahabat, saudara dan juga tetangga. Sebelum awal kita memutuskan untuk ke Buana, saya sudah matur ke Mas Wahono dulu. Oh gitu. Iya, bisa ditanya beliaunya. Nah, tetapi karena beliaunya waktu itu tidak mencalonkan karena politik itu kan dinamis ya. Belum mendeklarasikan diri, ya, belum deklarasi. Akhirnya saya karena berdasarkan survei ya, karena Golkar itu di dalam memutuskan adalah berdasarkan rasio. Jadi kita bareng-bareng ke Buana waktu itu. Nah, dengan adanya dinamika seperti ini, Buana sangat menghormati dan menghargai keputusan kami. Tapi sudah komunikasi dengan mungkin Bu Ana, seperti apa ya? Ya, bagaimanapun juga kita pernah bareng. Saya sampaikan bahwa dengan adanya dinamika seperti ini, kita kan juga harus baik-baik pamit. Tetapi kita belum sampai ke rekom dengan Bu Ana, kita baru surat tugas. Dan alhamdulillah beliau sangat menerima sekali dan sangat mengerti sekali dengan adanya dinamika ini. Nah, karena saya sekarang ini adalah merupakan pengusung Golkar ikut merekom Mas Wahono, insya Allah dengan seluruh kekuatan saya, baik pribadi saya maupun partai saya akan bekerja keras untuk Mas Wahono. Oh gitu. Oke. Jadi ini untuk Golkar ini yang keberapa kira-kira? Dulu kan awal-awalnya mungkin dari apa ya dulu? Gerindra dulu ya? Ya mungkin yang Wahono ini. Kalau secara legitimasi, secara formal, secara tetapi untuk pertama setelah Mas Wahono mendeklarasikan itu saya langsung telepon, Mas. Cuma saya komunikasi dengan pihak Pak Ketua. Tetapi untuk rekomnya mungkin yang ketiga setelah Demokrat. Jadi ini berarti sudah cukup banyak Bu ya yang partai yang mendukung pasangan Wahono Nurul ini. Kelihatannya. Berarti Golkar ini salah satu yang mendukung itu. Oke Bu. Kira-kira Ibu nih. Sampai hari ini kan belum ada calon lain selain
Mas Wahono dan Bu Nurul Azizah. Apakah masih ada yang lain kira-kira? Apakah mungkin PKB juga akan tetap maju? Menurut saya kok masih ya Mas. Masih. Tetapi kita kan nggak tahu ya. Ini kan hanya pengamatan, analisa. Kelihatannya kok masih. Begitu. Berarti menurut Bu Mitrowati nanti pilkada ini masih tetap akan berjalan sesuai ini ya Bu. Ada 2 calon lah. Iya. Itu menurut pengamatan saya, analisa saya. Tetapi kan kadang yang namanya politik itu kan dinamis, kadang 1 jam berubah. Oh gitu. Iya. Oke, Bu Mit. Kira-kira ini kan Mas Wahono ini kalau menurut sudah pernah ada survei nggak ya dari akhir-akhir ini? Kan Mas Wahono ini termasuk terbilang belakangan, belum ada 2 bulan lah mungkin. Iya. Tapi mungkin dukungannya sudah banyak. Apakah kalau surveinya sekarang itu Mas Wahono tinggi? Tinggi mana sama Bu Ana yang pernah menjabat bupati? Saya rasa karena saya bukan tim survei, jadi belum bisa memutuskan. Tapi saya rasa dengan adanya Mas Wahono sudah mendeklarasikan pasti ada kenaikan lah. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Jadi berpengaruh juga nanti ketika terhadap elektabilitas lah gitu ya. Berpengaruh, tetapi ini waktu kan masih beberapa bulan Mas. Jadi insya Allah dengan semua kekuatan yang ada, insya Allah kita bersama-sama mengejar agar calon kita baik. Tetapi saya sangat apresiasi sekali Bu Ana, maksudnya saya pamit, beliaunya juga enggak apa-apa Mbak, malah monggo all out ke beliaunya. Oh gitu. Iya. Ibu, Golkar ini kenapa tidak mengusung sendiri calon? Mungkin awal-awal sebelum ada deklarasi beberapa calon mungkin. Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Kemarin waktu itu Partai Golkar surat tugas itu jatuh ke saya Mas. Oh gitu. Iya, tetapi bagaimanapun juga kita kan juga melihat peta yang ada ya, melihat peta yang ada, dan sekali lagi Golkar itu di dalam memutuskan pasti berdasarkan rasionalisasi. Oh gitu. Iya. Dan saya sendiri, saya berpikir melayani masyarakat, tanggung jawab kepada masyarakat kan bukan hanya di eksekutif. Kalau kita sudah sekarang ini pemerintahan itu kan ada 2, eksekutif dan legislatif. Nah, kita sudah diberi amanah untuk ke legislatif, ya kita syukuri, kita jalankan amanah itu. Dan saya kemarin kan dari Dapil Pisah Mas. Oh gitu ya? Iya, kalau kemarin kan Tambak Rejo, Dapil saya Tambak Rejo. Sekarang udah geser Bu ya? Sekarang geser dari pol pucuk barat, saya ke pucuk timur, tetapi alhamdulillah masyarakat timur masih mempercayai saya. Semoga ini kan tidak boleh saya sia-siakan kepercayaan ini. Jadi kalau sudah diamanai rakyat untuk menjadi wakil rakyat, berarti Bu Mit tetap di situ. Insya Allah. Oh gitu. Bu Mit, ini termasuk Bu Mitrowati ini termasuk salah satu anggota DPRD yang pernah berkompetisi menjadi di pilkada, menjadi calon wakil bupati. Calon wakil bupati. Ketika itu berpasangan dengan Pak Aswati Mulyono. Dan kita terprotes dikit. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu? Perjuangan pilkada itu seberat apa? Perjuangan pemilu legislatif dan pemilu kada itu sama-sama perjuangan, sama-sama mencari simpati masyarakat, tetapi masih berat di pemilu kada daripada pemilu legislatif. Beratnya seperti apa, Ibu? Kalau legislatif kan calonnya banyak sekali. Orang itu kadang bingung milih. Kalau pilkada kan mungkin cuma 2, 3 atau 4. Nah, jadi gini Mas, saya pernah menjadi kepala desa. Apa yang menjadi kepala desa dan pemilu kada itu sama. Iya, cuma skupnya lebih kecil kepala desa. Jadi masyarakat itu menilai figurnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya. Dan waktu itu saya bisa bersyukur, sejarah ya, berarti sejarah. Sejarah mencatat bahwa saya pernah ikut di pemilu kada. Pemilu kada. 2018. Iya, 2018. Waktu itu saya menjabat ketua DPR, saya mundur. Iya. Untung Mas, waktu saya nggak jadi kan mundur, tetapi saya bersyukur. Ternyata orang dihargai di masyarakat itu bukan hanya karena jabatannya saja. Tetapi mungkin karena komunikasi kita awalnya ada juga
mungkin karena kita dibutuhkan masyarakat. Jadi walaupun waktu itu saya tidak di vakum kan, vakum tidak menjabat, tetapi alhamdulillah masyarakat masih memperhatikan saya dan mereka tetap terus mengundang saya. Tetap mendukung Ibu, menguatkan hati mungkin ya. Dan mengundang. Jadi kita diundang itu kan kita bersyukur. Oke, Bu, kembali ke pengalaman tadi. Beratnya seperti apa antara pilek dan Indian kan sudah pilek beberapa kali. Pilkada 1 kali dan itu pun belum berhasil kan itu ya. Beratnya seperti apa pilkada itu? Ya bagaimana Mas Wong, kita harus melayani semua ya, melayani masyarakat. Ketika beratnya ketika mencalonkan diri itu. Iya, kita bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi program-program kita harus kita adu program dengan para debat dengan pesaing-pesaing itu, dan apapun yang ada di diri kita itu pasti dikritisi ataupun kata kasarannya dikulitilah oleh masyarakat, dan kita harus betul-betul bisa menjaga diri kita. Dan beda loh Mas, orang 3 sama orang banyak. Kalau orang 3 itu kan nanti kalau nggak jadi ini berarti kan ini. Nah, dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Sama seperti juga, tetapi saya merasakan apapun itu lebih berat pemilu kada. Apa memang membentuk timnya berbeda? Sama juga? Sama, apalagi kalau kita sudah punya tim ya. Sudah punya tim, tetapi mungkin karena dengan waktu yang singkat kita harus menguasai seluruh Kabupaten Bojonegoro. Karena kita kan harus memperkenalkan dari desa per desa, mungkin itu juga lelahnya bukan semuanya lelah, tetapi saya syukuri dan saya merasa bersyukur bisa pernah menjadi bagian dari kontestasi pilkada. Oke. Ini Bojonegoro ini menurut Bu Mitra Atin, menariknya jadi Bupati Bojonegoro seperti apa? Kan termasuk daerah kaya migas kan. Apa itu aja daya tarik? Kalau saya dulu enggak berpikir seperti itu, Mas. Enggak begitu gitu. Enggak. Jadi ya pengen berbuat atau menjadi berbuat untuk masyarakat lewat eksekutif, itu aja. Oh gitu. Ya, enggak berpikir dulu kan APBD belum tinggi, Mas. Tinggi ya? Baru 3 ya. Kita itu APBD tinggi kan mulai 2017 ini. 2018. Dulu baru berapa? 3, berapa itu? Sama dengan daerah-daerah sekitar. Sama dengan daerah sekitar. Kalau ini kan memang banyak ini. Kalau ini kan memang kenaikan di era Bu Hana ini cukup signifikan. Apa itu yang membuat Pilkada Bojonegoro itu sangat menarik? Menarik atau tidak itu tergantung pelakunya. Jadi kalau mereka yang ikut berarti mereka menarik, tetapi kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tujuannya pasti satu, bagaimana untuk bisa mensejahterakan masyarakat Bojonegoro. Gitu, semuanya pasti seperti itu. Oke. Bu, Golkar ini punya target nggak? Kapan mungkin 5 tahun ke depan atau mungkin kadernya maju sebagai calon bupati? Pasti Mas, yang namanya partai politik pasti punya target, ya kita doakan aja. Tapi ada nggak figur yang mungkin disiapkan gitu? Seperti Mas Hono ini sebetulnya bapaknya dulu Golkar loh. Kalau orang dulu ya Kak Golkar ya PDI Kak P3 gitu. Tapi dekat dengan ya kalau masalah itu tunggu tanggal mainnya aja kan belum. Oh gitu. Ya masih 2029. Ini aja belum dilaksanakan. Oh iya. Tapi kan sudah terlihat Golkar ini kemana kan sudah terlihat. Hanya kalau sekarang kan sudah jelas Golkar ke Mas Wahyu. Hanya memang Golkar mungkin tidak mengusung calonnya, tidak menitipkan calonnya di situ kan gitu. Kita mengusung. Jadi saya menganggap bahwa yang kita usung bahwa itu adalah peduli dengan Golkar. Oh gitu. Dan saya yakin beliaunya pasti peduli dengan Golkar. Ini dicatat ya Mas Wahyu ya. Oke, Ibu, ini kira-kira setelah dilantik besok tanggal 21 ini apa mungkin Golkar ini rencananya seperti apa? Tetap kita konsolidasi ke bawah. Walaupun sudah selesai dilantik, tetap Golkar akan mengadakan konsolidasi di bawah. Dan kita mempunyai PR yang sangat besar, memenangkan Mas Wahono Bu Nurul untuk menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah. Oke, menurut Ibu Mitra Atin, kira-kira potensi kemenangan Wahono Bu Nurul itu berapa persen? Mas, saya ini adalah sebagai bagian dari yang usung.
masalah persen saya optimis, jangan ditanya persen. Saya Oh, gitu. optimis untuk menang gitu aja. Oh gitu. Ya. Optimal. Kan ada gini, menang tambah mungkin tipis atau menang mutlak kan. Pokoknya gitu. saya optimis menang. Mutlak. Oke. Optimis menang. Oke, Bu Mit, pertanyaan terakhir mungkin. J. Apakah Golkar ini nanti sama seperti tetap apa menyiapkan kadernya nanti untuk 5 tahun ke depan? Pasti itu, Mas. Pasti. Apakah sudah ada Ibu? Insya Allah. Oh gitu. Oke. Bu, oh ya, terakhir Bu. Apakah nanti di Golkar itu juga menyiapkan juga kader-kader muda gitu? Pasti, Mas. Ada banyak sekarang. Banyak sekali. Saya ada AMPD lah. Insya Allah nanti, makanya saya berharap dengan sangat seluruh warga masyarakat Bojonegoro, utamanya kaum muda, mari berbondong-bondong ikut Partai Golkar. Di situ ada juga yang namanya Angkatan Muda Pembaharuan Partai Golkar, gitu. ada AMPI, iya. Isinya anak-anak muda? Iya, isinya anak-anak muda. Sama Nayo Melo. Berapa? Usia mereka berapa? Usia ada juga usia kuliah, ada juga usia yang papa muda, gitu, dan juga bumut, ibu-ibu muda. Banyak sekali juga, Mas. Alhamdulillah, saya bersyukur. Begitu. Oke, sekali lagi selamat Bu Mit, Golkar sudah nanti menduduki kursi wakil ketua DPRD lagi. Selama beberapa tahun terakhir sebenarnya Golkar tuh tidak pernah absen dari pimpinan DPR. Oke, Bu, mungkin pesan-pesan jenengan untuk masyarakat. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Radar Bojonegoro, Mas, yang mana telah memberi kesempatan kepada saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar untuk mengikuti podcast ini. Ini suatu kebanggaan bagi kami, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang kemarin telah memilih Partai Golkar. Insya Allah Partai Golkar dengan fraksi-fraksinya siap bawa aspirasi seluruh warga masyarakat Bojonegoro. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada simpatisan Partai Golkar yang mungkin saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar belum bisa membawa Partai Golkar untuk mengarah kemenangan. Tetapi bukan berarti kita perjuangan mandek, kita insya Allah akan tetap berjuang, mohon dikawal bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Mit Raden. Nanti kita sambung di edisi selanjutnya. Demikian teman-teman Radar Bojonegoro, semoga perbincangan kita dengan Bu Mit Raden menjadikan inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.